Hitungnya berarti kecepatannya di atas 100 ini kalau ini pengembang ini. 80 Pak. Ada dalam keluar. Cek ini Pak. Cari Pak. Bapak. Thank you. Kecelakaan lalu lintas yang menimpa Richard Kevin tanggal 10 Maret lalu kian menyedot perhatian publik dan meninggalkan teka-teki perihal hadirnya sosok Cut Tari pasca kejadian itu terjadi. Sejumlah prasangka pun bermunculan di tengah-tengah publik bahwa di antara dua selebritis ini ada sebuah hubungan yang tak biasa. Entah seperti apa kebenaran dari kabar tersebut. Yang pasti beberapa waktu sebelumnya ramai beredar kabar jika biduk rumah tangga Cut Tari dan Yusuf Subrata tengah mengalami gonjang-ganjing. Tapi seolah menampik semua kabar tersebut, Cut Tari pun mengaku bahwa hubungannya dengan sang suami baik-baik saja. Bahkan mereka saling berbagi dan memiliki komitmen yang dipegang teguh dalam mengarungi biduk rumah tangga. Kalau itu kadang itu misalnya kayak posting beberapa hari sebelumnya atau apa. Tapi kalau waktu itu beliau ada di situ, itu karena dia dengar kabar saya kecelakaan. Karena memang saya pembagian maksudnya waktunya itu memang kita kooperatif banget gitu ya sama bapaknya juga gitu ya, maksudnya Mas Sami. Jadi kita ya enak gitu, maksudnya yang penting anak nggak boleh kekurangan perhatian gitu. Kalau bapaknya sibuk, ibunya harus ada, ibunya sibuk, bapaknya harus ada, itu komitmen kita berdua. Entah seperti apa sesungguhnya hubungan antara dua artis tersebut. Yang jelas Malik Bawazir mengungkapkan bahwa Cut Tari kerap mengikuti perkembangan kesehatan Richard Kevin yang kini tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Bilangan, Jakarta Selatan. Tari cukup concern, terus terang Tari cukup concern, Tari cukup perhatian, berkali-kali juga dia komunikasi dengan saya juga pada saat Kevin mengalami laka lantas itu gitu. Ya, dia cukup perhatian lah kepada Kevin. Tapi perhatian itu sebatas teman, sebatas partner kerja, itu aja. Nah, kalau saya sama Mbak Tari itu satu manajemen sih Mbak. Satu manajemen artis gitu, dan kadang ada kepentingan pekerjaan bersama dengan saya dan artis-artis lain. Itu saja sih. Terlepas dari secuatannya tentang hubungan Cut Tari dan Richard Kevin, aktor satu ini masih dibayang-bayangi proses hukum yang terus berjalan. Kasus kecelakaan yang menimpa dirinya kini telah ditangani oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Tapi benarkah jika perjanjian damai serta itikat baik dari Kevin untuk mengganti seluruh kerugian korban mampu menghapuskan sejumlah pasal yang membelitnya? Pasal yang sudah kita terapkan dari saksi yang ada bahwa ini lalainya dia. Lalainya dia, kita sampai masih dalami, ini proses kan berjalan penyidikan ini. Apa dia lagi SMS atau lagi nelpon? Proses hukum silahkan tetap berjalan, ya, itu kita hormati dan Kevin selalu kooperatif sejak awal, ya. Namun demikian kan pendekatan hukum ini ya mencari satu keadilan tentunya harus melihat fakta, tentunya harus melihat kondisi, ya. Apabila sudah terjadi perdamaian dan lain sebagainya dan itu mereka juga saling menyadari ini satu musibah dan saling memaafkan, kemudian dilakukan penggantian pengobatan. Saya pikir itu adalah keadilan yang paling bernilai. Hari ini sih dari pihak Kevin-nya sih udah nemuin kita tadi sebelum kita datang kemari, udah nemuin. Terus ya kita urusnya secara kekeluargaan kok Mbak. Yang diganti mungkin nama Kevin. Untuk saat ini baru hanya saat ini rumah sakit aja. Iya. Kendaraan mungkin nanti menyusul karena kita udah perjanjian. Di tempat berbeda, Yuanita Kristiani sedang merasakan hal yang membuatnya bisa tersenyum bahagia. Bagaimana tidak, di momentum ulang tahunnya yang ke-27 minggu kemarin, ia mendapatkan kejutan tak terduga dari keluarga tercinta. Anak saya tercinta dong, Yuanita Kristiani yang ke-27 tahun. Potong ya. Secara simbolis sudah dipotong. Thank you, terima kasih. Ini buat mama, buat apa dan mama? Buat mama dulu deh. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Happy birthday to you. Thank you. Buat apa? Aduh, garpunya.
Di usia yang telah menjejak 27 tahun, Yuwanita seolah masih betah dalam kesendiriannya. Bahkan ia hampir tidak pernah dikabarkan merajut hubungan istimewa dengan seorang pria. Lalu benarkah jika momentum ulang tahunnya kali ini dijadikan Yuwanita sebagai usia untuk menemukan sesosok pangeran hatinya? Kalau menikah sih, maksudnya gini, target aku sebenarnya tadi 25, tapi begitu udah lewat 26, terus 27, udah lah ya, pasrah aja gitu. Terus memang belum ada aja sekarang gitu. Entah memang benar belum menemukan sesosok pujaan hati yang mampu membuatnya dibuai asmara atau memang masih ingin menikmati kesendiriannya. Entahlah, yang jelas Yuwanita mengaku bahwa apa yang dijalaninya saat ini tidak pernah ditentang orang tua. Kalau tuntutan dari orang tua sih enggak ya, aku bersyukurnya itu karena orang tuaku tuh tidak pernah, orang tuaku tuh benar-benar nggak pernah intervensi terlalu jauh gitu dalam hal-hal yang sifatnya tuh sangat personal gitu. Jadi mereka selalu percaya bahwa apa yang anaknya pilih itu pasti terbaik dan selama anaknya bahagia mereka pasti support gitu. Jadi nggak pernah menarget, bahkan orang tuaku selalu bilang nanti kalau nikah tuh jangan buru-buru gitu karena jangan sampai nanti kamu salah pilih karena menikah tuh hanya boleh sekali seumur hidup, intinya itu. Untuk Yuwanita Kristiani, happy birthday to you. Semoga panjang umur, sehat-sehat selalu. Diberkati Tuhan. Karirnya semakin baik. Tetap sayang keluarga, sayang orang tua dan semuanya. Tuhan memberkati. Seperti apa kehebohan para pencinta sepak bola saat bisa bertatap muka secara langsung dengan mantan pemain Arsenal Fredrik Ljungberg?